Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan presentasi mata kuliah manajemen pelanggan dengan tema menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dengan anggota kelompok yang pertama Andika Wahyu Ramadan, Ahmad Rifai, Fakih Mardiana Husna, Ayu Wulandari Sukoco, Ayu Vandana, Nur Uswatun Hasanah, dan Yoga Bayu Asmoro. Materi yang pertama yaitu nilai pelanggan. Nilai pelanggan atau customer value adalah kegiatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Nilai pelanggan ditentukan oleh dua hal, yaitu biaya dan manfaat. Biaya mencakup biaya uang, waktu, energi, dan psikologi. Manfaat mencakup produk, jasa, pribadi, dan image. Nilai pelanggan merupakan penilaian keseluruhan konsumen terhadap utilitas sebuah produk berdasarkan persepsinya terhadap apa yang diterima dan apa yang diberikan. Nilai pelanggan adalah bukti trade-off antara persepsi pelanggan dengan terhadap kualitas atau manfaat produk dan pengorbanan yang dilakukan lewat harga yang dibayarkan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan subbab tentang dimensi nilai pelanggan. Menurut Kotler dan Keller 2009, nilai pelanggan diperoleh dari selisih antara apa yang didapatkan pelanggan dan apa yang ia berikan untuk kemungkinan pilihan yang berbeda. Terdapat beberapa dimensi nilai pelanggan, yaitu yang pertama, nilai produk, nilai pelayanan, nilai personil, nilai citra, harga moneter, biaya waktu, biaya fisik, dan biaya psikis. Sedangkan menurut Ciptono, terdapat 4 dimensi yang membentuk nilai pelanggan, yaitu yang pertama ada emotional value, yaitu utilitas yang berasal dari perasaan atau afektif atau emosi positif yang ditimbulkan dari mengkonsumsi produk. Yang kedua yaitu social value, yaitu utilitas yang didapat dari kemampuan produk untuk meningkatkan konsep diri dari sosial konsumen. Yang ketiga ada quality atau performance value, yaitu utilitas yang didapatkan dari produk karena reduksi biaya jangka pendek dan jangka panjang. Yang keempat ada price atau value of money, yaitu utilitas yang diperoleh dari persepsi terhadap kinerja yang diharapkan dari produk atau jasa. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, materi berikutnya adalah tingkatan nilai pelanggan. Menurut Woodruff tahun 97, hierarki atau tingkatan dari nilai pelanggan adalah sebagai berikut. Yang pertama, atribut, produk atau jasa. Dasar hierarki yaitu pelanggan berpikir mengenai produk atau jasa sebagai rangkaian dari atribut dan kinerja atribut. Yang kedua, konsekuensi produk dan jasa. Konsekuensi yang diinginkan oleh pelanggan ketika informan membeli dan menggunakan produk dan jasa. Yang ketiga, maksud dan tujuan pelanggan. Maksud dan tujuan pelanggan yang dicapai melalui konsekuensi tertentu dan penggunaan produk jasa. Kemudian tingkatan nilai pelanggan yang selanjutnya. Sedangkan menurut Kotler dan Keller pada tahun 2019 terdapat 3 nilai pelanggan dalam memilih produk atau jasa, yaitu yang pertama, nilai yang dipikirkan pelanggan atau customer perceived value, yaitu selisih antara evaluasi calon pelanggan atas semua manfaat serta semua biaya tawaran tertentu dan alternatif lain yang dipikirkan. Kemudian yang kedua, nilai pelanggan total atau total customer value, yaitu nilai moneter yang dipikirkan atas sekumpulan manfaat ekonomis,
fungsional, dan psikologi yang diharapkan oleh pelanggan atas tawaran pasar tertentu. Kemudian yang ketiga, biaya pelanggan total atau total customer cost, yaitu sekumpulan biaya yang harus dikeluarkan pelanggan untuk mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, dan membuang tawaran pasar tertentu, termasuk biaya moneter, biaya waktu, biaya energi, dan biaya psikologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tentang kepuasan dan loyalitas pelanggan. Loyalitas secara harfiah diartikan kesetiaan, yaitu kesetiaan seseorang terhadap suatu objek. Woman dan Minor mendefinisikan loyalitas sebagai kondisi di mana pelanggan mempunyai sikap positif terhadap suatu merek, mempunyai komitmen pada merek tersebut, dan bermaksud meneruskan pembelinya di masa mendatang. Loyalitas menunjukkan kecenderungan pelanggan untuk menggunakan suatu merek tertentu dengan tingkat konsistensi yang tinggi. Definisi loyalitas dari pakar yang disebutkan di atas berdasarkan pada dua pendekatan, yaitu sikap dan perilaku. Dalam pendekatan perilaku perlu dibedakan antara loyalitas dan perilaku beli ulang. Perilaku beli ulang dapat diartikan sebagai perilaku pelanggan yang hanya membeli suatu produk secara berulang-ulang, tanpa menyertakan aspek perasaan dan pemilikan di dalamnya. Sebaliknya, loyalitas mengandung aspek kesukaan pelanggan pada suatu produk. Ini berarti bahwa aspek sikap tercakup di dalamnya. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi yang selanjutnya yaitu teori kepuasan pelanggan. Ada 6 teori kepuasan pelanggan yang terstruktur dalam 3 perspektif pokok, yaitu perspektif psikologi yang meliputi kognitif dissonance teori, kontras teori, assimilation kontras teori, dan adaptation level teori. Lalu perspektif ekonomi, yaitu utility teori, serta perspektif sosiologi, alienation teori. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing teori. Yang pertama yaitu cognitive dissonance teori. Teori ini mengungkapkan bahwa konsumen berusaha menekan disonansi, yaitu kesenjangan atau perbedaan antara ekspektasi dari kerja produk barang atau jasa. Yang kedua yaitu kontras teori. Teori ini berkebalikan dengan teori disonansi kognitif pada poin 1. Teori ini tidak menekankan disonansi tetapi malah justru memperbesar perbedaan antara ekspektasi dengan kinerja produk barang atau jasa. Yang ketiga yaitu assimilation kontras teori. Teori ini berpendapat bahwa konsumen mungkin menerima penyimpangan atau deviasi dari ekspektasinya dalam batas tertentu. Yang keempat yaitu adaptation level teori. Teori ini berpendapat bahwa individu hanya mempersepsikan sebuah stimulus berdasarkan standar yang diadaptasi olehnya, dan standar tersebut bergantung pada persepsi terhadap stimulus, konteks, karakteristik psikologis dan fisiologis organisme. Lalu yang kelima yaitu utility teori. Teori utilitas pada prinsipnya berfokus pada cara konsumen dalam memilih dan membuat keputusan berdasarkan preferensi dan penilaiannya terhadap nilai tertentu. Yang keenam yaitu alienation teori. Teori alienation lebih menginterpretasikan sebuah konsep tentang ketidakpuasan pelanggan. Saya akan menjelaskan tentang profitabilitas pelanggan. Profitabilitas pelanggan dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan manajemen biaya yang mengidentifikasi biaya dan manfaat melayani pelanggan individu atau kelompok pelanggan untuk meningkatkan profit perusahaan secara keseluruhan. Analisis profitabilitas pelanggan memiliki manfaat yang memungkinkan manajer, yaitu yang pertama mengidentifikasi pelanggan yang paling menguntungkan, yang kedua mengelola biaya pelayanan dari setiap pelanggan, yang ketiga memperkenalkan produk atau jasa baru yang menguntungkan, yang keempat menghentikan pelanggan atau produk yang tidak menguntungkan, yang kelima mengarahkan bauran pembelian pelanggan pada
lini produk dan jasa dengan margin yang tinggi. Yang keenam, menawarkan diskon dengan tujuan memperoleh volume penjualan yang lebih besar. Yang ketujuh, memilih jenis pelayanan purna jual yang akan diberikan. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan peningkatan customer cost, yaitu yang pertama, kuantitas pembelian yang kecil, dapat meningkatkan cost karena biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan pelayanan akan sama besarnya berapapun kuantitas pembeliannya. Yang kedua, frekuensi pengiriman yang meningkat. Frekuensi pengiriman yang rutin akan meningkatkan cost. Dalam hal ini adalah biaya pengiriman untuk mengirim produk ke tangan pelanggan yang akan meningkat. Yang ketiga, meningkatnya permintaan akan pelayanan purna jual atau garansi. Dengan adanya permintaan pelayanan purna jual atau garansi, maka cost yang dikeluarkan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan ini akan meningkat apabila ada klaim dari pelanggan atas produk yang dianggap cacat atau rusak. Selanjutnya, dalam melakukan analisis profitabilitas pelanggan dengan pelaporan segmen, manajemen dapat memperoleh informasi tentang kontribusi dan kinerja setiap pelanggan. Laporan segmen dapat dibuat menggunakan dua pendekatan, yaitu full costing dan variable costing. Perbedaan yang paling menonjol dari kedua pendekatan ini adalah tampilannya. Pendekatan variable costing membagi biaya tetap menjadi dua jenis, yaitu biaya tetap langsung dan biaya tetap bersama. Biaya tetap langsung merupakan beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen. Dan biaya tetap langsung dapat hilang jika salah satu segmen dihapus. Beban ini sekaligus dapat disebut dengan beban yang dapat dihindari. Biaya tetap bersama merupakan biaya yang muncul disebabkan oleh dua atau lebih segmen secara bersamaan. Beban ini akan tetap muncul meskipun ada salah satu segmen yang dihapus.